Perkenalkan kami dari kelompok 1 tentang COVID-19. Anggota kelompoknya 1 ada Ardi Firmansyah, Deborah Desta Angeli, Prita Rafifa Azari, Selvi Amelia Putri, Rian Haikal Zimran, Tasya Olivia Manurung, Austin Inang Silamba, Yanuar Yusuf, dan Aziza Darmawati Siagian. Yang pertama, pengertian COVID-19. Menurut ilmuwan, menurut ahli virus atau virologis Ricard Sutejo, virus corona menyebabkan sakit COVID-19, merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernapasan. Tetapi strain COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspesies. Virus ini seperti halnya pendahulunya MERS dan SARS mematikan karena menyerang paru-paru dan menimbulkan akut respiratory distress syndrome yang membahayakan nyawa penderita sehingga memerlukan ventilator untuk bertahan hidup. Berdasarkan bukti ilmiah terbaru, virus corona dapat tetap bertahan selama berjam-jam berupa tetesan kecil di udara dan menginfeksi orang ketika mereka menghirup. Dilansir dari The New York Times Rabu, risiko penularan virus corona melalui udara ini paling tinggi terjadi di ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk. Hal ini jugalah yang menjelaskan peristiwa mengenai kasus penyebaran virus yang terjadi di beberapa tempat seperti pabrik, gereja, dan restoran. Seorang ahli aerosol di Virginia, Tess Lindsay Marr, mengatakan belum diketahui dengan jelas seberapa sering virus menyebar melalui tetesan kecil ini atau aerosol dibandingkan dengan tetesan yang lebih besar yang dikeluarkan ketika orang-orang sakit, batuk, dan bersin, atau dikeluarkan melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Selanjutnya, Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Menurut WHO, virus corona COVID-19 menyebar ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Informasi saja, menurut Worldometers, angka kasus tersebut yaitu ada sebanyak 1.270.849 dengan 69.380 kematian dan 261.316 orang sembuh. Dari total kasus sebanyak 336.085 terdapat di Amerika Serikat. Menurut pakar psikologi Ajeng Reviando menilai protokol kesehatan 3M yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang digaungkan para pakar medis dan pemerintah bukan lagi sekedar aturan melainkan bagian dari kebiasaan. 3M sudah harus menjadi new culture, disease our way of life. Jadi jangan lupa apa yang dilakukan dalam protokol kesehatan sudah menjadi kebiasaan. Di sisi lain, mereka yang tak mau taat ini menurut Fajri terbagi menjadi 2 golongan, yakni paham pentingnya 3M tetapi tidak mau menerapkannya, serta tidak paham dan tidak mau taat. Padahal 3M menjadi upaya penting mencegah penularan COVID-19. Di sisi lain, pandemi juga mengajarkan kita mengelola keseimbangan. Pandemi juga membuat orang mensyukuri semua kebebasan dan luxury selama ini diberikan dan kita kurang apresiasi, taking for granted. Fokus ke hal yang bisa kita kontrol dan belajar skill kecerdasan respon, reframing, relaxing,
relasi saat ini sudah banyak orang yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental, kemudian melirik yoga, meditasi, retreat, serta program well-being lain. Yang diketahui tentang COVID-19. Coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus penyebab sakit flu, biasanya hingga penyakit yang lebih parah, seperti sindrom pernapasan timur tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS-CoV. Adapun coronavirus novel atau nCoV yang sejak akhir Desember 2019 menghebohkan dunia adalah jenis baru virus corona yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya menjangkiti manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya virus ini ditularkan antara hewan dan manusia. Investigasi terperinci menemukan bahwa SARS-CoV ditularkan dari luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan tapi belum menginfeksi manusia. Cara mencegah dan mengobati. Cara mencegah, 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik sampai bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor. 3. Hindari kontak langsung dengan yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Mensterilkan permukaan benda yang sering disentuh. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin dengan tisu. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 8. Kenakan masker dan obat-obatan. Cara mengobati penyakit COVID-19. 1. Merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit. 2. Memberi obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar kedinginan tubuh. 5. Minum suplemen vitamin, rajin olahraga, memakan yang sehat dan bergizi. Dampak positif dan negatif dalam lingkungan sekitar. Dampak positif, 1. Berkurangnya pembakaran bahan bakar minyak. 2. Berkurangnya transportasi dan aktivitas industri. 3. Berkurangnya tekanan pada bidang pariwisata. Dampak negatif, 1. Bertambahnya limbah medis. 2. Bertambahnya produksi sampah perkotaan. 3. Berkurangnya aktivitas daur ulang. Pesan-pesan. Pesan untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19, mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bersatu padu, bergotong royong, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasi COVID-19. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan banyak negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk mengatasi pandemi ini. Tetaplah optimis, bersabar, tetap disiplin berada di rumah, mengikuti himbauan pemerintah, belajar di rumah, selalu berolahraga dan berjemur di pagi hari, selalu mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, dan terus berdoa agar wabah COVID-19 cepat berakhir. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal, dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Iya, mau tanya apa?
Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Angel jawab. Oke. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, kayak demam, batuk, sama pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya beda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasikan masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Ada pertanyaan lain? Gua. Ya, silakan. Apakah COVID-19 pada anak berbahaya? Oke. Angka kejadian COVID-19 pada anak menurut laporan WU, DKK pada tahun 2020 melaporkan bahwa pada kelompok usia 10-19 tahun terdapat 549 per 72.314 kasus, sedangkan kelompok usia kurang dari 10 tahun sebanyak 416 per 72.314 atau 0,9% kasus, sehingga pada saat ini anak merupakan kelompok dengan angka kejadian COVID-19 paling rendah. Bisa diterima. Bisa diterima. Lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya, apa sih sebenarnya virus corona dan COVID-19? Virus corona adalah sebutan untuk berbagai jenis virus dari keluarga Coronaviridae. Virus ini umumnya ditemukan pada hewan, namun beberapa jenis dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada manusia seperti acute respiratory syndrome, SARS, dan Middle-East Respiratory Syndrome, MERS. Jadi contoh virus corona yang sempat mewabah beberapa tahun lalu, sementara itu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali ditemukan pada 31 Desember lalu. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Penutupan, Jel. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint dari kelompok kami, yaitu tentang kenakalan remaja. Sebelum itu, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Casna Fauzi Amir. Perkenalkan, nama saya Dalila Dinda Jilan. Perkenalkan, nama saya Dieza Febriananda Wibowo. Perkenalkan, nama saya Fatia Winanda. Perkenalkan, nama saya Firman Syafran Fendi. Perkenalkan, nama saya Kevin Anda Hidayat. Perkenalkan, nama saya Mulia Arif Gunawan. Perkenalkan, nama saya Natasha Aurelia Zahra. Perkenalkan, nama saya Sen Andian Syadat. Pertama-tama, kita akan membahas apa sih yang dimaksud kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah sebuah
Perbuatan yang dilakukan oleh remaja secara sendirian atau berkelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Bentuk kenakalan remaja itu contohnya ada di gambar pertama. Di gambar pertama itu tawuran antar pelajar. Di gambar kedua membuli teman. Di gambar ketiga merokok. Dan di gambar keempat adalah balapan liar. Contoh lainnya dari kenakalan remaja adalah pacaran bebas, minum miras oplosan, penyalahgunaan narkoba, membolos sekolah, pornografi, dan mencuri. Faktor penyebab kenakalan remaja. Internal, krisis identitas, kurang bisa mengenal diri sendiri, kontrol diri yang lemah, tidak bisa membedakan mana tindakan yang bisa diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Faktor eksternal, keluarga, tidak adanya suatu hubungan yang baik antara keluarga, teman sebaya, berada di ruang lingkup pertemanan yang buruk. Pendidikan, dipaksa untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kemajuan teknologi, tidak sedikit rakyat Indonesia melakukan penyalahgunaan teknologi. Dampak kenakalan remaja. Yang pertama, mengajarkan masa depan. Yang kedua, melanggar hukum dan norma sosial. Yang ketiga, antisosial. Yang keempat, memiliki perilaku yang buruk. Yang kelima, bibit kriminalitas. Yang keenam, beban orang tua. Yang ketujuh, beban pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah beban bagi lingkungan tempat tinggal. Cara menghindari terjadinya kenakalan remaja. Pertama, mempertebal iman dan takwa kepada Allah SAW. Kedua, pandai-pandai memilih lingkungan pertemanan yang baik. Ketiga, menjalin hubungan yang harmonis dan dalam keluarga. Keempat, berani bilang tidak kepada teman yang mengajak melakukan kenakalan remaja. Prinsip pergaulan sehat remaja. Yang pertama, menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh. Yang kedua, relasi yang dibangun hendaknya memberi nilai positif pada kedua belah pihak. Yang ketiga, mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat. Yang keempat, tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan memunculkan masalah. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya. Apakah yang menyebabkan maraknya aksi kenakalan remaja di akhir-akhir ini? Saya mau jawab. Kelalaian orang tua, pergaulan bebas, pihak sekolah yang sering pulang awal, narkoba, internet, dan juga lingkungan yang memang mendukung. Bisa diterima nggak? Bisa. Thank you. Oke. Ada lagi nggak? Aku dong bertanya. Bagaimana pendapat kalian mengenai kenakalan remaja saat ini? Aku mau jawab. Sangat menjijikan. Mereka yang terjerumus ke hal-hal seperti tawuran adalah orang yang lemah. Mereka tidak bisa mengubah dunia dengan ide, karya, dan kreativitas, tapi dengan hal yang tidak patut. Bisa diterima nggak, Ajijah? Oke. Ya, makasih. Pertanyaan selanjutnya. Gue mau nanya. Ada hubungannya nggak antara pergaulan bebas sama kenakalan remaja? Kalau ada, jelasin dong. Ada, misalnya orang tua memperbolehkan bergaul pada siapapun dan pulang kapanpun. Maka dia bisa main kemana aja. Bahkan bisa terjadi hal-hal seperti kehamilan,
sebelum menikah yang saat ini sering kali terjadi. Udah? Udah. Ya udah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.